Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Aini dalam pelajaran Matematika kelas 6. Hari ini kita akan membahas tentang satuan pengukuran waktu. Materi ini cukup mudah karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak penjelasannya. Halo anak-anak, Miss Aini akan melanjutkan penjelasan tentang satuan waktu. Kita simak ya. Satuan waktu ada banyak sekali, mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, yaitu milenium, abad, dasawarsa, windu, lustrum, tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Sebagian dari satuan waktu tersebut ada yang sudah familiar untuk kalian, sering didengar. Tetapi ada juga beberapa yang masih asing atau jarang terdengar. Nah, 1 milenium itu berapa tahun ya? Kalau lustrum berapa tahun ya? Kita simak penjelasan ini. 1 milenium adalah 1000 tahun. Sedangkan 1 abad adalah 100 tahun. 1 dasawarsa adalah 10 tahun, dan 1 windu adalah 8 tahun. Kalau 1 lustrum adalah 5 tahun. 1 tahun berapa bulan? Pasti sudah tahu ya, 12 bulan. Nah, berikutnya, satuan waktu yang berikutnya, Miss kira sudah cukup familiar untuk kalian. Bagaimana sekarang cara mengubah dari satuan waktu tahun ke abad? Kalau dari 1 abad dikali 100 ya menjadi tahun. Sebaliknya, mengubah tahun ke abad maka dibagi 100. Demikian juga untuk satuan waktu yang lain. Mengubah windu ke tahun dikali 8. Mengubah tahun ke windu dibagi 8. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. 3 windu ditambah 5 tahun sama dengan berapa tahun? Pertanyaannya diminta dalam tahun. Maka windu harus kita ubah ke dalam tahun. 1 windu adalah 8 tahun, maka 3 windu adalah 3 kali 8 tahun. Ditambah 5 tahun, hasilnya 24 tahun ditambah 5 tahun. Jadi 3 windu ditambah 5 tahun sama dengan 29 tahun. Berikutnya contoh kedua. Usia kakek setengah abad lebih 15 tahun. Dan usia ayah 5 windu lebih 2 tahun. Jumlah usia kakek dan ayah adalah berapa tahun? Berarti usianya diubah ke tahun. Usia kakek ditambah dengan usia ayah. Usia kakek setengah abad ditambah 15 tahun. Sedangkan usia ayah 5 windu ditambah 2 tahun. Kita hitung dulu usia kakek setengah kali 100 ditambah 15. Sedangkan usia ayah 5 kali 8 ditambah 2. Hasilnya adalah 50 ditambah 15 ditambah 40 ditambah 2 tahun. Yaitu 65 ditambah 42 tahun. Dan hasil akhirnya usia kakek ditambah usia ayah adalah 107 tahun. Oke, cukup mudah ya, asal hafal satuan waktu yang tadi. Ya, sekarang contoh soal ketiga. Leni dapat menyelesaikan soal pilihan ganda selama 65 menit. Dan soal uraian selama 1/4 jam.
Dina dapat menyelesaikan seluruh soal selama 1,5 jam. Berapa selisih waktu yang digunakan Leni dan Dina untuk menyelesaikan soal tersebut? Yang ditanyakan adalah selisihnya ya. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, kita hitung lama waktu Leni menyelesaikan soal, yaitu 65 menit ditambah 1/4 jam. Dijadikan menit dulu. 65 menit ditambah 1/4 kali 60 menit. 65 ditambah 15 hasilnya 80 menit. Setelah itu kita menghitung selisihnya. Waktu antara Leni dan Dina. Waktu yang dibutuhkan Dina adalah 1,5 jam. Dikurangi waktu yang dibutuhkan Leni, yaitu 80 menit. 1,5 jam itu sama dengan 3/2 kali 60 menit. Hasilnya 90 menit dikurangi 80 menit. Jadi selisih waktu yang dibutuhkan Leni dan Dina untuk menyelesaikan soal adalah 10 menit. Nah, soal satuan waktu ini akan menjadi mudah kalau anak-anak hafal yang ini. Dan cukup mudah untuk menghafalkan ini karena ini ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, demikian penjelasan tentang satuan waktu. Selamat belajar. Demikian tadi penjelasan tentang satuan waktu. Cukup mudah bukan? Selanjutnya, anak-anak mengerjakan worksheet yang sudah disediakan. Selamat belajar, jaga kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.